Halo Sobat Basket, salam basket! Showtime Basketball kali ini bakal menyajikan seputar info NBA dan kegiatan coaching klinik dari Duta Jaya Academy. Semua dirangkum 30 menit ke depan bersama saya Lily, inilah Showtime Basketball PAL TV selengkapnya. Milwaukee Bucks hanya bermain 82 pertandingan pada musim ini. Bucks resmi tidak melanjutkan kiprah di pasca musim ini setelah kalah dari San Antonio Spurs 95-107 pada Sabtu lalu. Bucks tidak berkutik di hadapan Spurs yang melenggang nyaman sepanjang pertandingan. Spurs yang menempati posisi kedua terbaik wilayah barat itu melaju hingga mencapai margin terbesar 38 poin. Spurs tak tersentuh kekalahan dalam 8 pertandingan. Di sisi lain, Bucks masih tanpa Giannis Antetokounmpo yang telah absen dalam 6 pertandingan terakhir. MVP NBA 2 kali itu mengalami hipertraksi lutut dan memar tulang. Bucks hanya menyisakan 9 pertandingan di musim reguler. Kondisi Giannis menjadi perdebatan baru-baru ini. Ada laporan Giannis menolak diistirahatkan di sisa musim. Ada indikasi upaya Bucks melakukan tanking. Asosiasi pemain NBA mengecam tindakan Bucks tersebut. Giannis sendiri hanya bermain 36 game pada musim ini yang menjadi terendah dalam karirnya. Belum lagi riuhnya rumor pertukaran sejak awal musim. Minimnya partisipasi Giannis menjadi salah satu penyebab terpuruknya performa Bucks. Tim asuhan Doc Rivers itu tidak beranjak dari posisi 11 wilayah timur dengan 29-44. Bucks mengakhiri rekor playoff terpanjang kedua di liga. Terbanyak setelah Celtics sejak merekrut Giannis pada 2013, Bucks berlaga di playoff 9 musim beruntun sebelum musim ini, termasuk memenangkan final NBA 2021 yang menjadi gelar pertama dalam setengah abad. Setelah meraih trofi Larry O'Brien tersebut, Bucks tidak bisa menjaga dominasinya di liga. Perolehan mereka terus melorot dalam 4 musim. Bucks tereliminasi di semifinal pada 2022. Kemudian kalah di ronde pertama dalam 3 musim beruntun, tidak lolos playoff menjadi episode buruk lanjutan Bucks. Sementara itu dalam kemenangan Spurs atau Bucks ini, Stephen Castle meraup triple-double 22 poin, 10 assist dan 10 rebound. Dibantu Victor Wembanyama dengan 23 poin, 15 rebound dan 6 assist. Spurs terus memanas meraih kemenangan ke-13 dari 14 pertandingan. Spurs hanya berjarak 2 game dari Oklahoma City Thunder yang kukuh di puncak wilayah barat. Rockets berhasil mengalahkan Pelicans 134-102. Dengan Alperen Sengun yang tampil bersinar sepanjang laga, kemenangan yang berlangsung pada Minggu malam waktu Amerika Serikat tersebut membawa Rockets naik ke peringkat kelima. Houston menggunakan keunggulan untuk memecah kebuntuan di awal kuarter kedua dan memastikan kemenangan. Sengun mencetak 14 poin di kuarter tersebut termasuk 3 tembakan 3 poin, sehingga Rockets unggul 68-47 saat jeda babak pertama. Rockets yang unggul dengan selisih 2 digit sepanjang babak kedua mengungguli Pelicans dalam rebound dengan skor 59-36 dan hanya melakukan 6 turnover. Sengun mencetak setidaknya 30 poin untuk ketiga kalinya dalam 4 pertandingan pekan ini. Center tahun keempat ini mencetak 33 poin dalam kekalahan 132-124 di Chicago pada hari Senin dan 30 poin dalam kekalahan perpanjangan waktu melawan Minnesota pada hari Rabu. Sengun mencetak 5 dari 7 tembakan 3 poin dan menambahkan 3 steal serta 3 blok. Kevin Durant dan Jabari Smith Jr. masing-masing mencetak 20 poin dan untuk Houston, Dantari Eason mencetak 15 poin. Pelicans telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut dan 11 dari 12 pertandingan terakhir. New Orleans mencetak 52% tembakan di kuarter pertama, termasuk 5 tembakan 3 poin yang berhasil. DeJounte Murray mencetak 19 poin untuk Pelicans, Zion Williamson dan Saddiq Bey masing-masing mencetak 18 poin dan Derrick Quinn mencetak 13 poin. Pemain rookie Jeremiah Fears menambahkan 12 poin dan 5 assist untuk New Orleans yang telah kalah 3 kali berturut-turut melawan Rockets. Thunder tahan gempuran Knicks untuk mengamankan tempatnya di babak playoff. Beritanya setelah Showtime berikut ini. Masih di Showtime Basketball. Shai Gilgeous-Alexander mencetak 30 poin untuk membawa Oklahoma City Thunder meraih kemenangan di kandang 111-100 atas New York Knicks pada Minggu malam waktu Amerika Serikat. Thunder telah memenangkan 14 dari 15 pertandingan terakhir mereka.
Jalen Williams menambahkan 22 poin sementara Isaiah Hartenstein meraih 13 rebound. Pemain terbaik NBA musim lalu, Gilgeous Alexander memperpanjang rekor NBA-nya untuk pertandingan dengan 20 poin atau lebih menjadi 135 pertandingan berturut-turut. Jalen Brunson memimpin New York dengan 32 poin. Knicks tertinggal hampir sepanjang babak pertama dan sempat imbang 3 kali sebelum akhirnya unggul untuk pertama dan satu-satunya kali di kuarter ketiga. New York tetap bersaing berkat tembakan 3-point mereka, mencetak 11 dari 24 tembakan 3-point di babak pertama, sementara Oklahoma City hanya mencetak 3 dari 12 tembakan. Menjelang akhir kuarter ketiga, pelatih Knicks Mike Brown dikenai pelanggaran teknis setelah berdebat bahwa Cason Wallace dari Thunder seharusnya juga dikenai pelanggaran karena mencoba menghadang tembakan Brunson. Wallace dilanggar di sisi lain di lapangan oleh Josh Hart. Ini adalah pelanggaran teknis kedua musim ini bagi Brown, yang lainnya terjadi pada 4 Maret dalam kekalahan kandang New York 103-100 melawan Thunder. Dalam pertandingan sebelumnya, Brown merasa frustasi karena tidak ada pelanggaran yang diputuskan atas apa yang menurutnya merupakan pelanggaran ofensif oleh Gilgeous Alexander. Hart, Karl Anthony Towns, dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin untuk Knicks dan Towns menambahkan 18 rebound. Pada menit pertama babak kedua, siku Towns mengenai Chet Holmgren dari Oklahoma City yang mengakibatkan pelanggaran keras. Knicks mengalami kekalahan beruntun dalam 2 pertandingan setelah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Los Angeles Lakers menang 127-113 atas Cleveland Cavaliers pada hari Selasa waktu Amerika Serikat. Dalam kemenangan tersebut, LeBron James dan Luka Doncic kompak catatkan rekor barunya di NBA. Duta Jaya Academy gelar coaching klinik di Gor Duta Jaya. Beritanya setelah Showtime, break the tape. Masih di Showtime Basketball, Duta Jaya Academy menggelar coaching klinik bersama head coach Ran Simba Bogor, Antonius Joko di Gor Duta Jaya, Minggu 29 Maret 2026. Kegiatan ini disambut antusias para atlet muda yang mendapatkan pelatihan langsung guna meningkatkan kemampuan dan persiapan menuju kompetisi. Hai Sobat Basket, nah saat ini Tarisa lagi ada di Gor Duta Jaya buat nyaksiin coaching klinik dari tim Duta Jaya. Kira-kira nanti bagaimana keseruan dari latihan mereka? Yuk ikutin terus Tarisa di Showtime Basketball. Duta Jaya Academy menggelar coaching klinik di Gor Duta Jaya, Jalan Kemang Manis pada Minggu 29 Maret 2026. Kegiatan ini menghadirkan head coach Ran Simba Bogor, Antonius Joko sebagai pemateri utama. Terlihat para peserta coaching klinik kali ini tampak antusias menerima materi dari coach, mulai dari teknik dasar hingga strategi defense yang disampaikan secara interaktif dan aplikatif di lapangan. Di tengah lapangan, Coach Antonius Joko tampak aktif memberikan materi saat coaching klinik berlangsung. Dengan pendekatan langsung melalui simulasi permainan serta evaluasi teknik individu para peserta, sehingga suasana latihan menjadi dinamis dan edukatif. Nah Sobat Basket, kita tadi udah nyaksiin kegiatan coaching klinik dari tim Duta Jaya Basketball Academic. Nah sekarang tadi saya mau tanya-tanya sama Coach Antonius Joko nih. Halo Coach. Halo. Wah tadi latihannya seru banget nih Coach. Kira-kira materi apa aja ini yang disampaikan sama anak-anak tadi? Oke, kemarin kita 2 hari latihan ini. Hari kedua, hari pertama kita fokus di offense ya. Kita perbaiki lagi fundamental dribbling, passing, sama shooting mereka ya. Karena itu sangat penting buat mereka untuk kedepannya. Hari ini ya, kita masukin materi defense ya. Nanti ada one-on-one defense, ya ada team defense, ya tadi ada close out, box shot, rebound juga. Jadi basic-basic itu yang kita materi saya berikan hari ini. Oke baik, nah untuk harapan ke depannya buat anak-anak nih bagaimana nih Coach? Ya harapan tentu mereka lebih maju lagi ke depannya. Ya, mereka punya motivasi untuk lebih baik terus ke depannya. Gak hanya di klub Duta di sini, saya harapkan di seluruh kota Palembang ya,
supaya Palembang lebih maju lagi ke depannya, karena Palembang kota besar, sebenarnya banyak pemain-pemain bagus berasal dari sini. Jadi saya harapkan nanti di IBL banyak pemain-pemain bibit dari Palembang. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya Coach ya. Nah, Sobat Basket, itulah tadi wawancara dari Coach Antonius Joko. Sementara itu, pembina Duta Jaya Academy Gunawan Goni mengatakan coaching klinik ini digelar dalam rangka memperkuat kemampuan tim sebagai persiapan mengikuti kompetisi basket Nesqua Cup 2026 yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Hai Sobat Basket, nah sekarang Tarisa sedang bersama pembina dari tim Duta Jaya Basketball Academy. Halo Pak. Pagi Mbak. Halo. Nah, untuk persiapan kompetisi ke depannya kira-kira bakalan ikutin kompetisi apa nih dalam waktu dekat nanti? Oh, itu rencananya bulan 6 ada acara Nesqua Cup KU14 Putra, KU16 Putra Putri, dan antar klub putri. Bulan 6, itu tanggal 22 Juni. Oke, nah untuk periode latihannya kira-kira dalam 1 minggu tuh berapa kali? Seminggu 3 kali, Mbak. 3. Iya. Oke, nah untuk harapan tim Duta Jaya Basketball ini kira-kira harapan ke depannya apa? Lebih maju ke depan. Lebih bagus. Itu aja, Mbak. Ya, oke, baik. Terima kasih ya, Pak ya. Nah, Sobat Basket, itu dia tadi wawancara dari pembina tim Duta Jaya Basketball Academy. Melalui kegiatan ini diharapkan para atlet muda Duta Jaya Academy dapat meningkatkan kemampuan teknis dan mental bertanding, sehingga mampu menorehkan prestasi maksimal di ajang kompetisi mendatang. Hai Sobat Basket, nah kita udah nyaksiin kegiatan coaching klinik dari tim Duta Jaya Basketball Academy bersama Coach Ransimba Bogor, Coach Antonius Joko. Dan buat Sobat Basket, jangan lupa buat saksiin terus Showtime Basketball hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku Tarisa bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Basket. Berita tadi mengakhiri perjumpaan Showtime Basketball PAL TV pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku Lili bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Basket.